Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Segera ambil Alkitab dan catatan, kita akan belajar firman, ada pengajaran. 1 Raja-Raja pasal 10 kita buka dengan judul hikmat dalam mengelola penghasilan. Kita akan pelajari tentang Raja Salomo. Orang terkaya sepanjang sejarah, nggak ada lagi orang seperti itu. Seorang pakar pernah sekali membuat satu perkiraan total harta Salomo itu berjumlah ribuan triliun hari ini. Tidak mungkin terjadi lagi. Tapi bukan kekayaan itu yang saya ingin kita pelajari, tetapi hikmatnya ketika Salomo sebelum jatuh. Dan apa yang membuat dia akhirnya tergeletak. Ternyata kemewahan juga bisa bahaya. Musuh orang itu bukan kutuk. Berkat juga harus hati-hati dan waspada. Karena itu, hikmat dalam mengelola penghasilan sebenarnya adalah mengelola hati. Karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Karena itu hati harus dikelola dengan cara mengelola penghasilan kita. Hubungan kita dengan uang itu loh, harus ada prinsipnya, prinsip kebenaran. 1 Raja-Raja pasal 10, ayat yang ke-14. 1 Raja 10 ayat 14 sampai 29. Penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Hitung sendiri itu kali 34. 666 kali 34 berapa? Berapa kilo itu? Berapa ton? Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Berhenti di situ. Kita lihat ada 3 penghasilan utama Salomo yang ditulis di sini. Yang pertama dituliskan, dicatat, adapun emas yang dibawa ke Salomo sekian. Lalu ayat 15, Salomo belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar. Lalu di kalimat terakhir di ayat 15, dan bupati-bupati di negeri itu. Jadi 3 penghasilan Salomo. Yang ke-1 dia lewat ekspedisi dan pelayaran. Jadi ada ekspor-impor. Saya berdoa kalau Anda bergelut di bidang ini, ya, berurusan dengan luar negeri, apalagi sekarang masih hubungannya lockdown sana sini, paling tidak kita nggak seleluasa dulu. Saya berdoa agar Tuhan membuka jalan. Di dalam nama Yesus, I bless your import and export. Simple ya, saya sebagai imam hari ini harus mengucapkan berkat. Jadi to pronounce blessing, to speak blessing unto God's people. I bless your businesses. Berkati karirmu, pekerjaanmu. Yang kedua, Salomo juga mendapatkan penghasilan lewat tradingnya, lewat berdagang. Tapi juga dari toko-toko yang tetap. Karena bupati-bupati di negeri itu kan dipasang sama Salomo tuh. Dan bupati-bupati itu memberikan pemasukan reguler atau pemasukan teratur. Jadi dia juga punya toko-toko. Jadi ternyata Salomo nggak beda dengan zaman hari ini ya, membuka bidang usaha. Salomo juga berbisnis seperti sebagian besar Anda, atau bekerja. Berarti dia pasti berurusan dengan uang dan harta, mengelola visi hidupnya. Nah, saya berdoa supaya apapun yang menjadi penghasilan Anda, apa yang menjadi sumber penghidupan Anda, I pray in Jesus' name, saya berdoa supaya itu diberkati. Katakan amin. Tapi lebih dari itu, supaya hati Anda dan hati saya diajari. Diberkati saja nggak cukup. Hati kita harus dididik dalam takut akan Allah. Kita lihat ayat yang ke-16 sekarang. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Dia membuat 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Benar-benar tunggu sebentar sebelum saya baca kalimat terakhir ayat 17. Ternyata dikatakan Salomo membuat. Salomo itu mengelola. Betul-betul dia rajin berkarya. Dari emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun seberat 666 talenta itu, dia jadikan sesuatu. Ya, karena dia di bidang emas ini ceritanya dibikin perhiasan, dibikin untuk aksesori, dibikin untuk perisai, untuk tombak, untuk pedang, segalanya. Salomo kaya, mitosnya tiba-tiba saja dia kaya. Tidak. Dia harus setia juga sama seperti kita. Dalam perkara yang lebih sederhana, mungkin modalnya lebih besar dari kita waktu dia mulai. Tapi bukan alasan. Ada orang dikasih 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Yang satu jangan iri sama yang 5 dong. Yang satu jangan sembunyikan talentanya di bawah tanah.
Yang satu juga harus garap, harus kerjakan. Yang dua juga harus kelola. Yang lima juga harus berkarya. Jadi kita semua itu garis startnya sama. Jangan iri hati sama orang lain. Jangan kita compare atau bandingkan penghasilan kita dengan penghasilan orang lain. Income kita dengan income orang. Nggak boleh begitu. Kalau kita mau bandingkan, saya mulai dari mana, kamu mulai dari mana, apakah kita sungguh-sungguh hari ini mengikut Tuhan. Itu yang perlu. Itu yang perlu. Frustrasi kita itu sebenarnya keluar dari hati penasaran dan juga bisa jadi dari tamak hati. Atau jadi dari spirit yang terburu-buru. Sebenarnya Tuhan tidak memburu-burumu, siapa membuatmu tergesa-gesa? Aku mau kaya secepat-cepatnya. Jadi karena itu penghasilan jadi stres buat orang. Padahal Anda dan saya mau makan nasi di atas piring biasa, piring seng, piring kertas, atau cuma dengan bungkusan koran, asal bersih ya kan, biasanya ada kertasnya dulu di atasnya, atau piring emas seperti di istana-istana. Nasinya sama, yang membuat orang berebut itu piringnya terbuat dari apa? Yang membuat orang bangga. Udahlah manusia, apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Mika, di kitab Mika dikatakan, "What has the Lord required of you, O man?" Dalam bahasa Inggrisnya, ya saya ingat begitu. "But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God." Apa yang Tuhan tuntut daripadamu, hai manusia, semata-mata manusia, Mika 6. Bukankah hanya untuk mencintai keadilan, untuk mengamalkan belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Udah itu aja. Saya ajak kita untuk damai dulu. Damai itu dimulai dengan lower ekspektasi. Jangan mendahului Allahmu. Belajar puas, kata Yohanes Pembaptis, kepada para tentara, pemungut cukai. Zaman itu, Yohanes berkata begini dengan seruan, puaskan dirimu dengan gaji atau salarymu. Tuhan bisa berkati mulai dari situ. Ya, Salomo sama. Tapi banyak orang iri sama Salomo, enak dia anak raja. Tapi Salomo ini sukses, melebihi Daud. Karena dia mengelola. Sebelum dia jatuh nih, lihat sekarang ayat kalimat terakhir dari ayat 17. Lalu raja menaruh semuanya itu. Raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Salomo itu menyebut satu gudangnya, safety deposit box atau SDB-nya. Atau kotak, untuk menyimpan hartanya. Itu disebut hutan Libanon, dikasih nama gitulah ya. Nah, Salomo kasih itu. Tapi yang saya dapatkan dari membaca ayat ini, khususnya di kalimat terakhir, raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon, adalah Salomo ternyata persis seperti Anda dan saya. Dia belajar menabung. Tabung, jangan cepat-cepat dihitung. Kalau kita masak nasi, buka tutup, nggak kering-kering, nanti kalau kering pun jadi kerak. Nggak enak. Belajar menabung, belajar sabar. Tapi apa yang bisa saya tabung, Pak? Saya bisa tabung, nggak bisa, kurang. Pasti kalau kita ikut Tuhan, nanti Tuhan kasih lebih. Tapi lebih kita nggak berlebihan kok. Kelimpahan itu nggak tentu berlebihan. Kelimpahan itu mencukupkan. Dan masih ada sisa untuk kita syukuri, dan itu bisa jadi sesuatu. Ya, itu cara mengelola penghasilan secara rohani. Nah, Tuhan tabung. Ternyata Salomo menabung, lalu raja menaruh. Tabungannya namanya bukan celengan babi. Tabungannya adalah hutan Libanon. Ternyata mitosnya Salomo tiba-tiba kaya itu salah. Dia itu memang kaya karena dia anak Daud. Tapi jangan lupa, si konglomerat namanya Raja Daud ini, dia tulis di surat wasiat bahwa semua harta yang dia kumpulkan itu sedikit saja untuk Salomo. Bukan berarti dia papa nggak baik, tapi dia punya tugas sebagai nenek moyang Mesias. Dia kumpulkan semua bahan itu, termasuk dari perbendaharaannya. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, termasuk dari tabungan Daud itu banyak diinvestasikan ke sana. Mau tahu? Dia kumpulkan untuk apa? Sebagai bahan bait suci. Tuhan bilang sama Daud, kamu tidak akan bangun anakmu nanti, karena kamu tukang perang. Tapi nanti putramu itu anak damai. Jadi Salomo mulai dengan harta, tapi nggak sebanyak yang kita kira. Selama ini kita kira Salomo itu kaya raya karena papanya kaya. Tidak, Salomo rajin dan setia. Makanya dia diberkati sama Tuhan. Dari ayat ini banyak orang kalau baca cuma begitu aja lewat. Jadi kita tidak mengindahkan menabung. Menabung itu seperti kelemahan. Menabung itu seperti hanya bagi orang yang kapan kayanya kalau nabung terus pelan-pelan.
Masa 10.000 juga ditabung. Asal jangan pelit. Apa yang perlu ditabung, ditabung. Apa yang perlu ditabur, ditabur. Jangan kebalik ya. Oke? Plaster yang untuk biasanya tutup luka terbuka, luka kulit gitu, jangan ditelan ya, itu pil. Pil jangan ditaruh di situ, nanti jatuh, percuma. Jadi jangan salah fungsi. Tabunglah yang ditabung, taburlah yang ditabur. Jangan pelit jadi orang, tapi juga jangan foya. Ayat 18, juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Nah, raja buat ini, sudah dari kelebihannya. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Wait a minute. Salomo membangun tahta. Bolehkah ini sama Tuhan? Tuhan itu bukan komunis, tapi Tuhan juga bukan kapitalis. Tuhan itu berkenan anaknya itu upgrade sesuatu kah? Asal dia mampu, asal motivasinya tulus. Nah, Salomo ternyata membangun sebuah tahta, menurut saya itu adalah holding company-nya atau sebuah perusahaan. Di dalam perusahaan itulah kantor untuk perusahaan-perusahaannya, apa yang trading, ekspedisi, yang pelayaran, yang pertambangan, yang toko, yang toko tetap, semuanya itu di situ. Administrasinya. Dia bangun itu dengan emas tua loh. Emas tua itu bukan emas jelek, emas bagus. Saya rasa ada waktunya kalau Tuhan izinkan kita upgrade lah, enggak apa-apa. Asal bukan motivasinya untuk show off atau menghina orang lain yang tidak seberuntung beberapa orang. Tapi kita jangan nafsu. Namun demikian juga jangan iri. Iri dan nafsu itu sepupu. Nafsu itu orang yang punya, atau gaya, atau sombong juga bisa. Sombong dan iri itu sama-sama. Mereka itu adalah teman karib. Selalu ada iri, ada sombong, ada iri. Cuman bedanya harta. Sombong itu orang yang sombong punya harta untuk disombongkan. Tapi orang yang nggak punya, kalau hatinya nggak bersih, hatinya mengingini dan nggak bisa mensyukuri orang lain diberkati, orang itu dapat sepupunya. Namanya iri hati. Tunggu orang itu diberkati, dia akan jadi sombong. Orang yang biasanya mencela orang dan menunjuk-nunjuk, nanti dia akan jadi begitu. Dan jadi lebih parah daripada yang dia tunjuk. Atau yang dia tuduh. Apalagi kalau dituduhkan tidak benar, biasanya dialah orangnya. Yang menghakimi, dialah yang dihakimi. Orang yang menghakimi, ya orangnya itulah yang salah di mata Allah. Ya, kalau memang Anda perlu upgrade sesuatu, karena saya kok rasakan sebentar lagi akan ada anak-anak Tuhan yang diberkati. Bukan serakah nih, tapi karena kita percaya Allah memelihara, yang percaya katakan amin. Itu dia. Ayat 21. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Wow, perak gak berharga, emas gak seberapa. Anda dan saya kalau baca ini kira bahwa ini terjadinya sekejap. Tidak. Waktu saya selidiki ini, waktu saya betul-betul renungkan, saya banding-bandingkan dengan pasal-pasal sebelumnya, saya mendapatkan pasti gak luput jauh. Ketika perak menjadi tidak seberapa berharga pada zaman Salomo, itu setelah dia 20-30 tahun jalan pemerintahannya. Setelah dia mencapai titik tertentu, 20 years, 20-30 tahun, baru perak tidak terlalu berharga. Akhirnya yang namanya Salomo mengalami financial freedom. Itu dia. Nggak langsung ini, nggak langsung begitu. Karena itu, belajarlah untuk sabar. Dan nggak usah nunggu nanti kita punya seperti kesaksian yang saya bagikan tadi, yang saya bacakan dari Anda-Anda yang mengirimkannya lewat YouTube, lewat sosial media. Nggak harus kita itu berlimpah untuk kita bisa berbagi. Karena hati itu nggak menunggu kaya. Hati itu bisa kaya hari ini di hadapan Allah sekalipun miskin harta. Ya? Sebab di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayat 22, sebab di laut Raja mempunyai kapal-kapal. Oke, kita lanjutkan nih. Kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Waktu saya baca semua Tarsis, Hiram, semuanya ini, dia punya kapal-kapal. Raja Salomo juga mengurusi, ada beberapa hal yang dari tanah yang dijadikan, pokoknya berurusan dengan pelayaran, pertambangan, dan sebagainya, luar biasa. Dan sekali 3 tahun, kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading. Juga kera dan burung merak.
Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Oke? Garis bawah itu dalam hal kekayaan dan hikmat. Tapi nanti lihat, yang dikenal dan menjadikan dia terkenal di zamannya ternyata bukan kekayaannya. Saya coba buktikan. Saya ulang lagi ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan apa? Untuk menyaksikan kekayaannya? Bukan. Untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Maka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Memang betul fakta dan sejarah mencatat bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan, ribuan triliun, 6.000 sekian triliun kalau nggak salah, saya pernah dapat info itu. Tapi ternyata seluruh bumi berikhtiar menghadap dia bukan karena kekayaannya, tapi justru karena hikmatnya. Sekarang aja karena banyak manusia serakah. Di zaman modern apalagi jadikan ilah masa kini itu biasanya adalah mamon. Sehingga sekarang Salomo lebih dikenal karena kayanya. Tapi zaman itu termasuk sampai ada ratu dari Afrika datang itu karena hikmatnya. Permulaan hikmat itu takut akan Allah. Sebelum Salomo jatuh, dia dikenal karena kehidupan salehnya. Karena dia takut akan Tuhan. Orang-orang itu kagumnya gini loh, orang sekaya dia kok bisa se-humble itu ya? Itu yang jadi pembicaraan, bukan orang sekaya dia. Kalau orang sekaya dia titik, semua orang mau serang kerajaannya, tapi semua jadi kawannya. Musuh-musuh dia pun jadi sahabatnya, karena hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa orang miskin maupun orang kaya harta, sama-sama punya pilihan untuk bisa hari ini juga jadi berhikmat dan bijaksana. Semua tergantung cara kita meresponi dengan hati. Jadi orang untung atau merugi, sama-sama bisa bijak. Sama-sama bisa berhikmat. Semua tergantung respon hati kita in the now, di masa kini sekarang kepada Tuhan Yesus. Dan kepada firman-Nya, kepada Roh Kudus yang sebagai nurani hidup kita, yang bergerak di dalam diri kita. Dan karena dia orang yang punya, berhikmat pula, orang-orang datang membawa persembahan. Gara-gara hikmatnya lah Salomo menjadi super diberkati. Sebelumnya memang dia diberkati, tetapi dia menjadi sangat diberkati bukan karena harta persembahan yang dibawa bangsa-bangsa, tapi temannya banyak. Orang kalau punya teman banyak, disukai semua orang, memberkati semua orang. Orang itu kan koneksinya di mana-mana. Orang itu kan luar biasa. Rahasia Salomo ternyata bukan wealth-nya, tapi karakternya. Karakternya. Ayat yang ke-26. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda. Mulai masuk kesedihan. Mari kita masuk kejatuhannya, tentang kejatuhannya. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta. Gak kebanyakan tuh. Dan 12.000 orang berkuda, ngapain wong dia gak lagi perang? Yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Aduh, padahal Tuhan udah bilang. Ya kan waktu Samuel buat peraturan nanti raja, kemudian waktu mereka bangsa Israel minta raja, itu zamannya Saul, masih Raja Saul, belum ada. Diberitahu nggak boleh terlalu banyak kuda, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kereta juga ngapain banyak-banyak, nanti bergantung pada hewan, pada kekuatan. Oke, kita lanjut dulu. Ayat 27, Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Ya, nggak apa-apa itu ekonomi. Ayat 28, masalah lagi. Kuda untuk Salomo. Wah, waktu kuda ini mulai masuk, sebentar lagi wanita lah. Udah cepat lambat dia pasti jatuh di sexual immorality. Udah kelihatan gelagatnya. Gak usah ke pasal 11. Ketika pasal 11 ayat 1. Gak usah dibaca, saya bacakan aja. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, Het. Jadi playboy kawakan. Padahal dia gak gitu loh. Orang ini alim. Koko-kokonya itu loh, yang anak-anak Daud itu yang bunuh-membunuh. Itu yang party boys. Kok bisa jadi gini ya? Hati ya. Makanya itu kita harus hati-hati, pakai double hati. Kalau ikut Tuhan itu hatinya harus double. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudara-saudara raja membelinya, saudara-saudara raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar.
Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada Raja Aram. Ada dua kesalahan Salomo yang bisa kita pelajari. Pastor Philip, apakah tidak terlalu early di masa pandemi kita bicara tentang ini? Loh, sedia payung itu sesudah atau sebelum hujan? Atau ketika hujan? Sebelum kan? Kita semua ini mau ngeluh setiap hari, aduh susah ya. Jangan kutuki dirimu sendiri, kutuk dah banyak dalam hidup ini. Berkati dirimu sendiri dan katakan, aku dapat melakukan segala perkara. Allahku akan sanggup mencukupkan segala yang kuperlukan dalam kekayaan dan kemuliaannya, bukan pas-pasan. Ya, saya justru harus ajarkan gimana hati ketika diberkati, sebelum diberkati dong. Apalagi saya pernah dapat nubuatan sekarang menjelang masuk Agustus waktu live ini. Saya yakin di bulan ini, saya minta paling tidak. Saya masih ingat tahun 2017 saya pernah mendapat satu penglihatan, saya sampaikan ke jemaat. Waktu terjadi goncangan ekonomi tapi beda, tidak seperti pandemi. Saya mendapat penglihatan seperti lihat seperti ada halilintar tapi itu sinar terang berwarna-warna. Itu seperti guntur. Saya tanya sama Tuhan ini apa, lalu ada firman dalam mimpi saya. Emas perak ku punya. Emas perak adalah milikku. Dan kau akan hidup dari firmanku, dari janjiku. Lalu saya melihat semua guntur itu mengirim seperti digojek sampai ke depan pintu. Berkat yang spesifik seperti sidik jari bagi setiap anak Tuhan sendiri-sendiri. Tidak bisa saling compare, tidak bisa saling iri. Dan Tuhan akan memberi makan. Tidak ada masa paceklik dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang namanya musim kemarau. Goshen itu di Mesir, semuanya lalatan, semuanya itu belalang, di situ diluputkan. Tuhan bisa, Tuhan sanggup. Tugas kita hanya rajin dan setia, mengelola, menabung seperti Salomo. Tuhan yang bergerak semuanya. Seperti satu malam ketika bangsa Israel dilewati oleh malaikat maut. Bangsa Mesir, bangsa Israel diluputkan. Kenapa Tuhan tidak bisa melepaskan dalam satu bulan, satu malam, mulai bulan ini, bulan kemudian ini, Agustus nanti ini, lalu setiap hari juga Tuhan bisa lepaskan malaikat indah kepada kita. Seperti Santa Claus sorga membagi-bagikan bonus dari Tuhan Yesus. Kita nggak minta, kita nggak layak, kita tahu diri kok. Kita nggak menuntut Tuhan, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kita mau menderita seperti Ayub sampai mati, kita itu sudah punyanya. Tuhan Yesus juru selamat kami ini milikmu. Tuhan Yesus juru selamat kami ini milikmu. Kita ini sudah milik Tuhan, mau kemana pergi? Nggak diberkati juga sama Yesus. Mau apes melulu sampai akhir hidup ya tetap Yesus pilihanku. Tapi saya yakin Tuhan bisa melepaskan malaikat kehidupan. Why not? Saya harus siapkan dulu hatimu sebelum diberkati, bukan? Ada dua kesalahan Salomo. Dia tidak menaruh kekang dalam dagingnya. Penguasaan dirinya kendor. Demi hobi, dia beli kemahalan yang kebanyakan. Yang nggak perlu, sehingga hatinya jadi lepas tali lesnya. Sehingga bisa over. Pepatah dunia bukan firman Tuhan berkata, too much of a good thing is not a good thing. Terlalu banyak sesuatu itu nggak baik. Mau vitamin kayak, mau apa kayak, mau makanan tertentu. Nggak bagus. Zat besi bagus, kebanyakan juga nggak bagus. Dan sebagainya kan. Gula juga perlu buat tubuh kita kan, tubuh kita perlu burn. Tapi kebanyakan gula nanti diabetes. Dia terlalu, saya rasa ada pentingnya ya kita ini punya kekangnya. Kita ini harus ingat selalu bahwa segala yang perlu itu yang terutama itu yang nilainya kekal. Itu yang gak perlu ada batas. Segala sesuatu yang lain dalam hidup kita ini harus ada batasnya. Mintalah Tuhan batas-batas itu biar baik orang lain bisa ngerem Anda atau apa. Sekalipun Anda mampu, pertanyaannya bukan mampu enggak. Pertanyaannya takut akan Allah. Tahu bahwa hatimu itu gak bisa dipercaya. Makanya itu kalau ikut Tuhan harus hati-hati. Double hati, satu hati untuk menikmati, satu hati untuk ngerem. Yang kedua, kesalahan Salomo kedua adalah dia nggak ngalamin, sudah males detox hati. Detox hati itu gimana? Lewat mengasihi, lewat melayani. Kalau punya kelebihan, nggak tentu harta, waktu segalanya itu persembahkan untuk sesuatu yang berharga atau untuk orang lain juga. Mengasihi, melayani, berbagi, memberi itu detox hati. Salomo sudah kurang puasa kali, bukan karena puasa kita bisa tetap hidup kudus dan benar. Ada orang puasa bisa seperti orang Farisi, munafik ternyata. Tetapi Salomo ini sudah kurang yang gitu-gituan. Sehingga dia masuk ke penyembahan berhala. Saya kasih 3 aja ya. Soal harta, tulis ini. Poin saya 3 sederhana lalu kita berdoa. Kita siapkan untuk masuk ke
bulan perjanjian. Bukan hanya Agustus ini kita nggak punya superstisi atau mensakralkan, ya enggak. Tapi raise your level of expectation. Tingkatkan level ekspektasi kita semuanya. Saya percaya akan ada deal-deal terjadi, ada bonus keringanan, ada pembatalan daripada vonis-vonis musuh. Hal-hal itu akan terjadi. Akan ada perdamaian. Tom and Jerry tidak akan kejar-kejaran lagi, mungkin Tom and Jerry akan salam-salaman. Ya kan? Mungkin Jerry-nya sudah bisa bebas, Tom-nya udah pergi dan sebagainya. Saya nggak ngerti. Tapi pokoknya akan ada sesuatu terjadi. There is something that will happen. I know it in my spirit. Ada banyak hal nggak bisa saya buktikan. Iman adalah buktinya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, soal harta, tulis satu. Ini aja. Cara kita mengelola hati kita soal penghasilan, soal harta satu, jangan berambisi untuk menjadi kaya. Yakobus berkata, nanti kita mencobai diri dengan hal-hal yang percuma. Jangan berambisi untuk menjadi kaya. Dua, minta hikmat untuk mengelola. Udah, itu aja peran kita. Tuhan kasih aku hikmat untuk mengelola. Seperti Salomo pada awal-awal pemerintahannya. Dia kan minta hikmat, nggak minta harta, nggak minta nama, sampai Tuhan, nggak minta pembalasan untuk musuhnya sampai Tuhan terharu. Memberi dia semua yang dia memberikan kepada dia semua yang dia tidak minta. Tapi yang dia minta, of course, itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu diberi dulu. Beriku hikmat untuk memimpin umatmu yang begitu besar. Kasih aku kemampuan. Kalau bukan Tuhan, aku tidak akan bisa. Minta hikmat untuk mengelola. Saat teduh ini, minta hikmat. Saya kasih hikmat, ini fondasi. Setelah itu nanti, dekorasinya semuanya adalah pengalaman hidupmu. Yang ketiga, jaga hati ketika harta bertambah. Saya jadi ingat ayat ini. Jikalau hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Yang ditakutkan di sini ya, bukan poverty. Kemiskinan itu tidak perlu ditakutkan. Biasanya orang akan semakin cari Tuhan. Yang paling mengerikan itu adalah sifat orang kaya baru. Nah, Salomo nggak ready untuk itu. Karena dia masuk ke level kaya yang baru. Waktu dulu zamannya Daud, dia kaya. Ya namanya papanya raja. Waktu dia masuk ke level baru itu, dia jadi orang kaya baru lagi. Wah, di situ dia jadi liar. Dari liar bahasa Indonesia menjadi liar. Menjadi orang yang berdusta dan berbohong, menyangkal imannya. Be careful. What we need to watch out is sifat ini, sifat OKB ini. Bukan poverty. 1, 2, 3, soal harta. 1, sebut bersama dengan saya. Jangan berambisi untuk menjadi kaya. Ayo diucapkan, saya dengan iman bisa dengarkan. Anda ngomong atau tidak. 2, minta hikmat untuk mengelola. 3, jaga hati ketika harta bertambah. Welcome Agustus. Ekspektasi kami persis ada dalam saat teduh ini. Mari kita menerima dari Tuhan. Dan ingatkan diri sendiri bahwa yang paling utama dalam hidup ini bukan harta dunia, tapi Tuhan Yesus dan untuk mengasihinya.